Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai analisis efek obat hipoglikemia oral pada hewan uji yang beranggotakan Ade Arifin, Bella Rahayu, Hilmi Nurul Aini, Inisari Irmanda, Hovifah Zanuar, Rizky Nabil Atola, Selviana Putri Dewi, dan Rias Zakia. Untuk definisi hipoglikemia adalah suatu kondisi gula darah yang terlalu rendah di bawah 60 mgdl. Dalam keadaan normal, tubuh mempertahankan kadar gula darah antara 70 sampai 110 mgdl. Obat hipoglikemik oral adalah obat yang biasa digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus, dan obat hipokolesterolemia biasa digunakan untuk mengatasi penyakit arteriosklerosis yang biasanya menyebabkan gangguan pada fungsi jantung dan dapat menyebabkan kematian mendadak karena serangan jantung. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan yaitu untuk alatnya yang pertama batang pengaduk, beker gelas, gelas ukur, gunting, hot plate, spits, sonde oral, dan timbangan hewan. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu alkohol 70%, aquades, kapas, natrium CMC 1%, tablet akarbos, tablet metformin. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama gunakan mencit jantan sebanyak 9 ekor, lalu timbang berat badan tiap mencit lalu catat. Kemudian mencit dikelompokkan menjadi 3 kelompok, di mana kelompok 1 sebagai kontrol diberikan larutan NaCMC 1%, kelompok 2 diberi suspensi akarbos, dan kelompok 3 diberi suspensi metformin. Sebelum perlakuan, mencit diambil darahnya melalui pembuluh darah yang ada di vena ekor dengan menggunakan gunting yang telah diusap alkohol 70%. Langkah selanjutnya, teteskan darah pada strip glukometer, kemudian catat sebagai kadar glukosa puasa. Lalu semua mencit diberikan larutan glukosa 5% dengan dosis 1-2,5 gram per kilogram bebek mencit secara oral. Kemudian diukur kadar glukosa darahnya sebagai kadar glukosa sebelum pembebanan. 5 menit setelah kadar glukosa diukur, setiap mencit diberikan perlakuan. Kelompok 1 diberikan larutan CMC-nya 1%, kelompok 2 diberikan suspensi diberikan suspensi akarbos, kelompok 4 diberikan suspensi metformin dengan volume pemberian 0,2 ml per 2 kg bebek. Kemudian diukur kadar gula darah tiap 20 menit selama 1 jam. Untuk hasil pengamatannya dapat kita lihat di tabel berikut. Percobaan ini mengenai obat hipoglikemia di mana tujuan yaitu menganalisis perubahan penurunan kadar glukosa darah mencit antar perlakuan, di mana obat hipoglikemia merupakan obat kadar gula darah di dalam tubuh yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Pada praktikum ini digunakan hewan uji yaitu mencit jantan, dan obat yang digunakan adalah metformin dan akarbos. Dari data percobaan yang dilakukan, digunakan NaCMC sebagai kontrol. Setelah diberi glukosa, mencit mengalami penurunan. Seharusnya kadar glukosa kontrol mengalami kenaikan karena NaCMC tidak memiliki efek antidiabetik, dan NaCMC merupakan selulosa yang tergolong polisakarida sehingga dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya, untuk kelompok 2 diberikan metformin. Kadar glukosa mengalami penurunan karena metformin merupakan obat golongan biguanid yang bekerja dengan meningkatkan sensitivitas jaringan obat dan adiposa terhadap insulin. Sedangkan pemberian kelompok 3 diberikan akarbos yang terdapat pada tabel kadar glukosa mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan hasil percobaan,
Metformin dan akarbos memiliki kelebihan masing-masing. Namun dari percobaan dapat dilihat bahwa metformin lebih efektif dan sering digunakan karena bersifat anti-hiperglikemia dan tidak menyebabkan hipoglikemia dalam dosis yang besar, sedangkan penggunaan akarbos dapat beresiko menimbulkan hipoglikemia. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, hipoglikemia adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal. Kedua, obat yang digunakan adalah metformin dan akarbos. Yang ketiga, metformin lebih efektif dan sering digunakan karena bersifat anti-hiperglikemia dan tidak menyebabkan hipoglikemia, bahkan dalam dosis yang besar, sedangkan akarbos dapat menimbulkan hipoglikemia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum